Halo, selamat pagi, Sebastian Garden. Lama tidak berjumpa. Saya tidak membuat video lama banget, mungkin seminggu lebih. Nah, ini pada pagi hari ini, hari Sabtu, ini saya mau membuat video terkait dengan tragedi yang terjadi pada saat kita melakukan pemberesan apa taman kita. Jadi pada saat pemberesan taman kita, pembuatan talang air itu sepertinya ada yang jatuh sehingga menyebabkan rumpunan Goliat saya itu, eee, berantakan. Nah, saya lupa nih, tidak membuat video terkait dengan kondisi sebelumnya. Saya karena pengen nangani dengan cepat, akhirnya langsung saya potong-potong dan saya rendam dengan menggunakan air, eee, ekoenzim dan juga saya tambahin atonik karena kondisinya, apa ya, kurang bagus. Jadi banyak, daun itu yang patah, teman-teman. Banyak daun yang patah dan kondisi medianya itu, berantakan karena mungkin jatuh ya dari tempatnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya terima kasih karena sudah, banyak yang, mem-follow kami, men-subscribe kami, berkomentar dan berbagi cerita. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih belum, untuk follow kami atau baru menemukan channel YouTube kami, eee, dukung kami dengan melakukan subscribe ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Semoga saya tetap bersemangat dalam melakukan, sharing-sharing terkait dengan perawatan aglonema. Nah, bagaimana kondisi tanaman saya, terkait dengan Goliat saya. Kemarin ini adalah rumpun 4 ya, teman-teman. Kemarin rumput 4, kemudian akhirnya apa, saya cacah, saya potong-potong, terus saya rendam. Nah, ini kondisinya. Kondisinya ini masih ada kondisi akarnya juga seperti ini. Ini kondisi akarnya. Karena ini anakan ya, rumpunan. Jadi di bonggol bawahnya itu kemarin seperti ini dan apa? Akarnya itu lebat sekali, tapi ini sudah saya potong-potong, cuma saya tinggalin segini aja. Nanti kita tanam lagi, semoga bisa tumbuh tunas-tunas baru lagi ya, teman-teman. Ini untuk bonggolannya, sehingga menyebabkan akar yang ada di sini itu baru tumbuh sedikit, teman-teman. Baru tumbuh sedikit. Nah, ini bonggolannya. Terus ini juga anaknya, akarnya juga belum banyak. Tapi semoga nanti setelah kita tanam sendiri, itu bisa tumbuh akar yang bagus ya. Ini yang ketiga, kondisinya juga seperti ini, nanti kita tanam tersendiri. Nah, ini kondisi yang paling parah, teman-teman. Daunnya itu hancur semua ini satu sisi. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini masih ada yang apa? Patah. Kemarin saya sudah membuang yang daun patah itu ada 4 atau 5. Jadi kondisinya jadi seperti ini. Nah, makanya saya langsung melakukan perendaman. Semoga nanti ini bisa kembali menjadi cakep ya, teman-teman. Nah, sekarang kita apa? Sorry, kita taruh di sini dulu. Kita tanam satu-satu. Nah, yang diperlukan itu adalah media tanam. Sama untuk menutup luka saya lupa membawa. Sebentar, ini saya menggunakan antrakol yang sudah saya tempatkan di botol ini. Sebelumnya kita campur dulu media kita, media fermentasi
dengan menggunakan ekoenzim. Ini kita campur dengan menggunakan osmokot ya teman-teman. Kita campur dengan menggunakan osmokot. Nah, karena tadi batangnya agak panjang-panjang, jadi saya menggunakan pot yang lebih tinggi. Semoga bisa tumbuh dengan baik. Ini kita tutup aja lukanya dengan menggunakan antrakol atau lesin. Ini akarnya sih masih sedikit banget ya, karena masih sedikit. Semoga bisa tumbuh sehat. Sekalian aja kita tanam agak dalam ya teman-teman, biar akarnya tumbuh di batang-batangnya. Paling nanti daun bawahnya itu akan layu karena kesundul sundul akar, tapi nggak apa-apa, biar nanti muncul daun baru yang lebih sehat. Soalnya kalau kita tanam sedikit batangnya, nanti kita harus ngulang lagi untuk penanamannya. Kalau ini kan nanti bisa bertahan beberapa bulan, untuk kita tidak perlu membongkarnya. Kalau kita cuma menanam sebagian kecil batangnya kan nanti dia cepat tinggi ya. Nah, kalau ini kan nanti bisa lebih bagus. Nah, ini karena rumpunan bentuknya itu kurang rapi teman-teman, tapi nanti nggak apa-apa, kondisi kita tanam seperti ini nanti dia akan meluruskan dirinya sendiri. Nanti dia bisa mengatur batangnya sendiri untuk tumbuh lebih perform lagi. Nah, ini satu sudah selesai. Nah, ini tanaman yang daunnya separuhnya hilang teman-teman, separuhnya hilang. Kita tanam lebih dulu. Ini media itu saya lupa terus untuk bikin, nggak sempet. Ini kita olesin aja dengan antrakol. Nah, kemarin sih sudah saya rendam, supaya ini rendamnya hampir berapa jam ya, lama ini, karena saya nggak sempet kan. Nah, ini ketahuannya itu di hari Kamis. Di hari Kamis saya pulang kerja itu baru ketahuan tanamannya agak rusak. Jadi ya sudah, sayang sekali ya. Gue lihat teman-teman, ini kita tanam agak dalam juga, sama supaya nanti dia bisa akarnya tumbuh lebih banyak lagi, karena tadi kan akarnya sedikit ya. Karena akarnya sedikit sih, ini nanti sebenarnya nggak usah diketrok-ketrok juga sudah
Itu sih, karena kan akarnya sedikit, nanti disiram juga udah madet sendiri. Jadi kalau saya perawatan aglonema setelah kita tanam seperti ini, nanti kita semprot dengan ekoenzim juga. Kebetulan ini kan hari Sabtu, hari libur. Nanti saya pagi bisa melakukan penyemprotan dengan menggunakan ekoenzim. Sebenarnya saya itu sempatnya kalau nggak Sabtu pagi ya Minggu pagi. Pokoknya saya seminggu 1 kali untuk penyemprotan ekoenzim. Nah, kalau Bapak Ibu bisa seminggu 2 kali itu alangkah lebih baiknya. Nanti tanamannya akan menjadi lebih subur. Jadi tidak harus seminggu 1 kali. Seminggu 2 kali itu bagus. Tapi jangan keseringan juga. Untuk nih. Nah, ini batangnya itu masih kecil. Batangnya itu batang apa? Kecil nih. Ini ugli. Nah, kalau kita tanam sedikit kan nanti roboh ya ini. Jadi kita tanam agak dalam aja nggak apa-apa. Tanam agak dalam aja supaya batang atasnya itu juga terpendam. Gue lihat ini dulu harganya mahal, tapi kan sempat ya tembus 1 daun itu 2 juta pada zaman dulu. Tapi saya dulu belinya setelah harga agak sedikit turun, jadi tidak pernah membeli harga yang 1 daun 2 juta sih saya dulu. Nah, bagi teman-teman ini sebenarnya saatnya, karena harga sudah terkoreksi, harga sudah normal kembali. Nah, ini saatnya untuk mempunyai aglonema impian teman-teman. Sudah. Ini batangnya itu masih batang muda ya, belum batang tua. Jadi saya kemarin mau tak cacah, nggak jadi. Nanti membusuk. Kalau sekarang itu saatnya kita menambah koleksi tanaman kita. Yang belum kita punya, kita tambah, terus kita kembang biakkan dengan kita tanikan ya teman-teman. Saatnya beli itu saatnya pasar lagi down. Kalau pasar lagi lagi seperti sekarang, terkoreksi harganya, itu saatnya kita beli. Belinya jangan pas sudah ramai booming itu beli, nanti harganya sudah mahal lagi. Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk semuanya. Sebenarnya merawat aglonema itu mudah teman-teman, mudah. Jangan dibikin susah ya untuk merawat aglonema itu. Nah, ini ternyata batangnya besar, jadi saya membutuhkan yang agak panjang. Ini saya ambil dulu ya.
Nah, gini aja ya. Ini aja. Nggak apa-apa nanti ini kelihatan apa batangnya. Jangan kita pendam semua. Kita tutup dulu. Semoga aja masih bisa tumbuh ya, sehat. Ini kemarin sudah saya potong-potong akarnya itu. Karena ini belum ada apa? Belum ada tanamannya, daunnya dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu kasih yang namanya osmokot. Ini kita tanam. Kita ketrok-ketrok biar masuk ke sela-sela akar ya. Nah, kenapa saya tidak pakai akar yang lebih besar? Nanti membusuk dia itu kalau terlalu banyak media itu. Jadi saya mengurangin resiko pembusukan dengan menggunakan pot yang segini aja. Jadi kita agak menunjung aja nggak apa-apa untuk apa medianya. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, setelah ini kita lakukan penyiraman. Kita lakukan penyiraman ya. Nah, ini langsung kita siram aja, kita siram ngocor. Kita siram ngocor seperti ini fungsinya apa? Supaya medianya itu ini basah semua. Karena kalau medianya itu masih kering, itu nanti kurang bagus, Bapak Ibu. Dan untuk akar itu nanti bisa terjadi kebusukan. Jadi kita harus apa? Menyiramnya itu sampai benar-benar basah semua. Ya, sampai ngocor kayak gini. Udah. Ini kita siram. Nanti dia ini kan kondisinya agak beraturan seperti itu ya. Tapi nanti dia akan menyesuaikan lagi dengan kondisi sinar matahari. Jadi tidak apa-apa. Yang penting kita siram aja, kita siram ngocor, kita tanam dengan baik. Nanti dia akan menyesuaikan diri dengan kondisi di tempat kita. Untuk daun-daunnya itu nanti dia akan tertata sendiri. Awalnya saya tidak ingin memencar-mencar ini, tapi kondisinya rusak. Akhirnya ya sudah, sekalian kita pencar-pencar, kita perbanyak. Oke, kalau untuk ini kita taruh aja di rendaman yang air tadi aja. Dah, sudah teman-teman. Ini kondisi kandang saya. Ini sekarang kita tempatkan aja, tempatkan di mana ya? Ini soalnya nanti masih ada
mau ada yang diperbaikin. Jadi ini kandangnya tanamannya saya taruh di sini. Nah, saya taruh di sini aja. Takutnya nanti jatuh, masih ada tukang yang akan berkeliaran di sini. Nanti masih ada tukang yang berkeliaran di sini, teman-teman. Jadi ini kita taruh bawah saja supaya tidak tersenggol jatuh seperti Goliat kemarin. Goliat kemarin itu ini kayaknya kejatuhan dari yang atas ini waktu pembuatan apa namanya, talang air. Nah, ini teman-teman, ini Sri Kandi saya itu berevolusi, bermutasi dari daun agak lebar sekarang menjadi daun biting-biting. Daunnya kecil-kecil kayak biting. Nah, kalau yang ini teman-teman ingat kemarin dia tanaman Geotimarica ini stuck pertumbuhannya. Stuck pertumbuhannya. Terus saya lihat kondisi medianya masih bagus. Kenapa kok dia stuck? Kemudian saya rendam pakai ekoenzim dan selanjutnya saya tambahin sedikit pupuk osmokot. Sekarang dia pertumbuhannya bagus, daunnya langsung besar, dan ini belum terbuka lebar aja ini sudah tumbuh daun baru lagi. Sama ini juga sudah terbuka lebar, ini tumbuh daun baru lagi. Jadi kita harus melihat dan care dengan kondisi tanaman kita. Kalau sudah tanaman kita itu tidak muncul tunas baru, nah itu kemungkinan besar medianya. Medianya sudah tidak mengandung nutrisi lagi. Jadi perlu kita booster dengan memberikan nutrisi baru. Kalau saya menggunakan ekoenzim, saya rendam medianya dengan menggunakan ekoenzim selama 1 malam. Habis itu saya tambahin sedikit osmokot, teman-teman. Itu sih yang membuat yang sering saya lakukan terhadap tanaman saya. Nah, saya itu menambahkan antrakol untuk tanaman-tanaman saya itu kalau musim hujan segini itu seminggu sekali, tetapi kalau tidak musim hujan pada saat ini, itu paling 1 bulan sekali sih saya memberikannya. Jadi ini tetap aman karena fungsi dari ekoenzim selain memberikan nutrisi, pupuk yang kita bikin ini itu juga merupakan sumber proteksi dan suplemen untuk tanaman kita. Jadi tetap akan tumbuh dengan sehat. Nah, ini pertumbuhan yang cukup luar biasa ya, teman-teman. Pertumbuhannya saya senang ini. Ini bagus. Terus ini saya juga merawat dari 2 daun. Jadi saya yang merawat dari 2 daun itu ini ya. Ini legasi mangkok. Terus ini Krishna. Terus ini Goliat. Ini juga dari 3 daun kecil-kecil. 3 daunnya pun masih utuh. Sekarang sudah jadi seperti ini. Hampir di tempat kami itu rata-rata 3 daun, 4 daun, 5 daun. Tidak ada yang sudah indukan yang saya beli itu enggak ada. Ini juga, ini senang sekali saya. Dulu saya beli 4 daun, 2 daunnya sudah lonyot. Yang bawaan dari saku saya beli itu tinggal 2 daun ini. Dan ini
selebihnya dari sini ke atas itu tumbuh dari tempat kami sendiri ini. Ini dulu saya beli masih mahal teman-teman. Saya beli dulu ini mahal. Neo Juwita. Sekarang sih masih mahal teman-teman kalau Neo Juwita. Karena dia sangat-sangat rare item ya. Nah, saya tidak akan memotong ini sebelum dia apa batangnya besar. Karena kalau batang kecil itu susah, rawan untuk kita potong, apalagi dia rare item. Rare item itu berarti dia itu sulit untuk dilakukan perbanyakan. Kenapa rare item? Karena ya sulit dilakukan perbanyakan. Kalau mudah dilakukan perbanyakan dan perawatannya mudah, itu pasti sudah akan menjadi sangat banyak. Makanya ada aglonema-aglonema yang rare item. Itu adalah aglonema yang pertama baru launching, kedua sudah ada tanaman lama, tetapi dia tidak mudah untuk diperbanyak. Makanya itu menjadi akan bertahan harganya, kan mahal. Ini mahal. Oke, mungkin itu saja teman-teman sharing saya. Semoga teman-teman semua dapat terhibur dengan sharing saya, walaupun informasi saya itu sering berulang-ulang, tetapi itulah perawatan aglonema. Perawatan aglonema itu ya cuma berulang-ulang. Kalau sudah tahu ya itu cuma diulang-ulang terus. Jadi lebih baik kita mengulang-ulang apa yang ada. Kalau gagal kita ulang lagi, kalau gagal kita ulang lagi, sampai kita menemukan formula yang tepat untuk tanaman aglonema di rumah kita masing-masing. Oke, terima kasih dukung kami dengan subscribe, tonton sampai habis, jangan sampai di skip-skip karena informasi itu dari awal sampai akhir itu selalu bersambung. Terima kasih.